Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Yuda Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik Informatika. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya buat menggunakan C# Windows Form, Visual Studio Code, menggunakan .NET Framework 4.8. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mengurus masjid dalam mengelola administrasi keuangan dan data warga secara terkomputerasi sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, lalu terstruktur dan mengurangi resiko kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Aplikasi ini memiliki dua jenis pengguna atau dua akses user, yaitu admin lalu ada warga. Kemudian admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola transaksi kas masuk, kas keluar, kemudian melihat laporan keuangan, mengelola data warga, serta memantau kondisi saldo kas secara real time. Sehingga sementara itu warga dapat melengkapi biodata, melihat informasi warga lainnya sesuai hak akses yang diberikan, serta melakukan donasi secara transfer melalui halaman donasi yang telah disediakan. Fitur pembayaran donasi dibuat menyerupai proses transaksi sebenarnya dengan menampilkan informasi rekening, kemudian rekening tujuan, nominal transfer, lalu batas waktu pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Fitur utama aplikasi ini meliputi autentifikasi pengguna atau login, lalu pengelolaan data warga, lalu pencatatan kas masuk, pencatatan kas keluar dengan validasi saldo, kemudian penghitungan saldo tunai, lalu saldo rekening, dan saldo keseluruhan dari total saldo tunai dan saldo rekening. Lalu ada laporan transaksi beserta grafik keuangan, terus ada serta fitur donasi digital. Aplikasi ini juga menerapkan berbagai validasi input untuk memastikan data yang disimpan sesuai dan konsisten. Lalu tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah untuk menyediakan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan keuangan masjid, kemudian mempermudah proses pencatatan transaksi, kemudian meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan donasi. Lalu dengan adanya sistem ini, seluruh data tersimpan secara terpusat di dalam database sehingga lebih aman, kemudian mudah dicari, dan dapat digunakan sebagai bahan pelaporan atau pengambilan keputusan oleh pengurus masjid. Lalu ada secara teknis, aplikasi ini dibangun menggunakan C#, Windows Form, Ado.NET, SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader. Lalu sebagai media komunikasi dengan Microsoft SQL Server, serta menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Lalu dengan memisahkan kelas berdasarkan fungsi seperti pengelolaan kas, penghitungan saldo, koneksi database, dan komponen antarmuka pengguna atau user control. Lalu pendekatan ini membuat aplikasi lebih mudah dikembangkan, dikembangkan dan di maintenance, ditambahkan fitur baru di masa mendatang seperti integrasi QRIS, payment gateway, maupun notifikasi pembayaran otomatis. Baik, mungkin itu penjelasan singkat aplikasinya. Berikutnya kita ke aplikasinya saja. Ya, baik, ini untuk tampilan loginnya, fitur pertama, dan lalu ada fitur berikutnya yaitu daftar akun, kemudian masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Login berhasil, dan ini tampilan dashboardnya, dashboard admin, di mana ada jadwal sholat secara real time menggunakan API Al-Adhan. Lalu masuk ke kas masuk, kas keluar, lalu ada laporan, data warga, inventaris, dan logout. Untuk inventaris ini berisikan data-data barang yang ada di masjid pada saat itu secara real time maupun itu disewa atau tersedia, sehingga warga dapat meminjam ataupun memantau alat-alat yang sudah ada dibeli menggunakan kas masjid. Kemudian laporan. Nah, ya, ini untuk total sekarang contoh segini.
Lalu di sini ada tampilan data grid view, dan ini grafiknya kita cari. Nah, ini untuk pencariannya berdasarkan input dari txt chart ya. Untuk printnya masih belum masih maintenance. Lalu ada kas masuk. Contoh kita masuk ke contoh ini tunai ya, tunai 2.400.000. Kita masuk, pilih pembayaran tunai, masukkan nominal contoh 400.000, maka menjadi 2.800.000 ya kalau ditotalkan dengan input sekarang. Kategorinya contoh donasi, lalu pilih sumbernya dari donatur umum atau donatur tetap atau kita ganti saja ke infak Kropak Jumat pembayaran tunai. Nah, untuk laporannya jadi tunai ada total 2.800.000, dan ini otomatis menjadi menambahkan tunai dan rekening, maka total segini untuk rekening apa untuk total cash yang masuk. Lalu total keluar, kas keluar, kita pembayaran tunai lagi, masukkan nominalnya 400.000, maka menjadi 2.400.000. Pilih kategori contoh kebersihan, accept. Kita sih. Nah, maka terpotong lagi menjadi 2.400.000. Cari. Nah, ini dulu accept. Kemudian ada data warga. Di sini menampilkan seluruh data warga, data warga yang ada di sekitar masjid ataupun dari tetangga. Ini bisa edit dan bisa hapus datanya. Kemudian kita logout, masuk ke tampilan warga. Tampilan warga. Nah, ini selamat dashboard warganya. Sama ya, ada jadwal sholat maksudnya. Kemudian ada ini terbatas yang hanya laporan, data warga, donasi, dan inventaris. Inventaris sama. Donasi ini untuk kas masuk termasuknya. Kas masuk untuk seorang yang mau donasi ke masjid tersebut. Ini untuk fitur scan-nya belum diimplementasikan. Lalu data warga sama seperti tadi, yang membedakan hanya tidak ada aksi ya, aksi edit dan hapus. Laporan sama, kita bisa mencari ini transparansi, lalu donasi, pilih tujuan contoh BJB, masukkan nominal 900.000, contoh sembunyikan nama, kirim. Nah, ini untuk seperti struknya ya, atau instruksi untuk transfernya. Seharusnya ini langsung otomatis masuk ke gateway pembayarannya atau ke m-banking yang dituju, atau ya bagaimana. Cut di sini. Cut di sini. Nah, ini ada aksi salin. Nah, ini untuk tampilan instruksi atau
pembayarannya ya, kayak seperti itu. Lalu ada instruksi untuk menyuruh buka aplikasi m-banking, pilih menu transfer, lalu transfer sesuai nominal, lalu pastikan nominal tidak berubah dan klik tombol saya sudah transfer. Nah, ini seharusnya otomatis melalui gateway pembayarannya langsung masuk ke m-banking ataupun ke pembayaran melalui ATM dan lainnya. Di sini untuk salin rekening yang ada di eh, nomor rekening tujuan. Ini ada kesalahan, seharusnya muncul nomor rekening masjid dan bisa disalin ya. Lalu ada menu cancel. Ini untuk contoh saja, saya sudah transfer. Nah, pada apakah Anda yakin sudah melakukan transfer sesuai nominal yang tertera? Lalu pada versi berikutnya, proses ini akan diverifikasi secara otomatis melalui payment gateway. Kita coba yes. Terima kasih atas donasi Anda. Nah, akan masuk ke donasiku, laporan. Nah, ini 900.000 tadi ya. Dari saudari hamba Allah. Tadi kan nama 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 donasinya disembunyikan. Kita contoh yang tidak disembunyikan. 66.000 kirim, lalu saya sudah transfer. Nah, maka muncul nama usernya. Contoh kita ada satu fitur lagi ya, dimana setiap membuat akun akan menginputkan biodata seorang. Contoh di sini ID-nya masuk ke daftar berhasil, login berhasil. Nah, di sini akan diminta isi biodata ya, karena tadi user baru, maka diwajibkan mengisi data terlebih dahulu. Contoh, waduh, ada kesalahan. Nah, ini untuk isi biodatanya. Kita contoh. Ini harus menginputkan 16 karakter ya. Masukkan nama lengkap. Ini jenis kelamin, masukkan tempat lahir, contoh tanggal lahir, kemudian alamatnya, nomor HP contoh, masukkan pekerjaan contoh,
Ini status pernikahan, simpan biodata berhasil disimpan. Kemudian data warga. Nah, ini ada Asep Tarian Cahyadi tadi yang baru diinputkan, dan ada Bima yang sebelumnya sudah ada. Donasi, inventaris sama ya. Logout, kita masuk ke admin. Data warga. Nah, sini bisa edit dan hapus. Contoh edit seperti ini. Ini pekerjaan. Simpan, biodata berhasil disimpan. Kemudian data warga, pekerjaan pegawai negeri sipil sudah bergantian. Ini contoh hapus. Nah, data berhasil dihapus dan menjadi hanya satu. Mungkin sekian demonstrasi aplikasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.